To be honest, tidak semua orang bisa kaya. Ketika kita dikasih amanah berupa harta, sekarang lagi punya duit nih, meskipun kondisi keuangan lagi nggak baik-baik aja secara nasional misalkan, maka apa sih yang belum saya kerjakan yang diperintahkan oleh Allah? Karena ada perintah-perintah yang kita harus sadari bahwa ada perintah-perintah yang berkaitan sama harta. Ya, perintah haji itu pakai harta, perintah zakat pakai harta. Tapi indahnya dalam Islam, setiap perintah yang berkaitan sama harta selalu ada term and condition-nya. Selalu ada syarat dan ketentuannya. Wajib zakat itu kalau duit kita, harta kita sampai pada nisabnya. Pergi haji. Kalau Anda mampu keuangannya, mampu kesehatannya, mampu segala macamnya, keamanan segala macam. Kalau nggak mampu wajib nggak? Nggak wajib. Bisa nggak semua orang itu jadi orang kaya? To be honest, tidak semua orang bisa kaya. Alasannya? Alasannya? Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Narasumber kali ini adalah seorang Islamic Financial Advisor. Kita sambut saja Bapak Muhammad Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah sehat banget. Sehat banget ya. Yeah. Wah, ini karena audiens kita, viewer kita, sepertinya hasil diskusi kita itu akan menunggu-nunggu nih. Alhamdulillah. Gitu ya. Terlepas di luar sana Pak Teguh, kita tahu ya ada PHK gelombangnya katanya ya, Indonesia tidak baik-baik saja. Tapi kan saya pikir ada beberapa minimal channel kita harus bisa menebar optimisme. Gitu. Minimal kalau saya sedang punya uang sekarang harus diapain. Terutama teman-teman mungkin muslim ya, muslimah gitu ya, yang melihat podcast ini saya harus ngapain dengan uang saya, atau masa depan keuangan saya seperti apa Pak Teguh? Boleh disampaikan? Ya, sebelum ngomongin ke masa depan keuangan, kita perlu dudukkan dulu tentang uang kita, tentang harta kita. Secara filosofis kalau kita tanya, sebetulnya pemilik harta itu pada hakikatnya tuh siapa? Apakah kita pemilik? Bukan. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sehingga seringkali kita temukan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an khususnya berkaitan sama harta, Allah detilkan cukup rinci di dalam Al-Qur'an. Kita tahu ketika kita membayar zakat, kepada siapa kita membayar zakat? Kepada 8 golongan. Itu adanya di mana? Ada yang di Al-Qur'an. Gitu. Ketika kita sudah wafat, kemudian harta kita menjadi miliknya ahli waris. Pembagian ahli waris dinyatakannya di mana? Bukan di hadis. Ada yang di surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir surat An-Nisa. Seolah-olah Allah ingin negasin, yang berhak mindahin harta kamu itu adalah aku, karena aku adalah sang pemilik hakiki. Seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dapatnya setengah kalau nggak punya anak. Kalau punya anak dapatnya 1/4. Kalau istri, suami yang meninggal punya anak, dapatnya 1/8. Kalau nggak punya anak, dapatnya 1/4. Anak perempuan tunggal dapatnya 1/2. 2 orang atau lebih dapatnya 2/3. Ada rumusnya. Ada setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ini ada rumusannya. Rumusan itu ada dalam Al-Quran. Dulunya saya mikir tuh, Pak Dede, kok Allah sedemikian detil ya? Padahal rakaat sholat aja jumlahnya Rasul yang nerangin. Di hadis. Di hadis. Tapi ketika ngomongin harta, kok sedemikian detilnya ya? 8 golongan dalam zakat juga didetilkan, dari fakir, miskin, amil dan seterusnya sampai 8 golongan itu. Itu cukup detil loh. Nah, ini menunjukkan bahwa harta adalah milik Allah. Seprerogatif itu. Tapi memang manusia diinstal dalam dirinya itu kecintaan sama harta. Kan kata zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya itu. Memang diinstal dalam diri manusia itu kecintaan kepada lawan jenisnya, termasuk kepada hartanya. Nah, inilah yang kadang suka melenakan kita. Harus ngapainnya dari duit saya. Sehingga kadang-kadang sudah wafat pun nanti dibaginya begini ya. Kan dia offset tuh. Yang berhak ngatur siapa? Pemiliknya. Kalau emang Anda di sini sebagai pemegang amanah doang, kontraknya habis di dunia, yang siapa yang berhak mindahin? Allah. Maka Allah kasih formulanya, kasih rumusnya. Nah, dengan mindset seperti itu, bahwa apa yang ada di kita sekarang, apa yang ada di tangan kita cukup ada di tangan, nggak perlu ada di hati. Karena apa? Yang di hati cukup Allah saja, kan gitu. Maka tujuan hidup kita selalu berkaitan sama ridho Allah.
Ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana. Sehingga ketika ngomongin perencanaan keuangan, uang kita rencananya mau dikemanain. Maka saya bisa katakan bahwa merencanakan keuangan itu sama dengan merencanakan hidup kita. Merencanakan hidup. Merencanakan hidup kita. Kita berjalan di dalam kehidupan kita, tujuannya kemana? Ya, paling the ultimate goalnya, tujuan yang paling ujungnya kan dapatnya ridho Allah. Ya kan? Dapatnya ridho Allah itu caranya gimana? Ya ibadah, ya apa. Maka ketika kita dikasih amanah berupa harta, sekarang lagi punya duit nih, meskipun kondisi keuangan lagi nggak baik-baik aja secara nasional misalkan, maka apa sih yang belum saya kerjakan yang diperintahkan oleh Allah? Karena ada perintah-perintah yang kita harus sadari bahwa ada perintah-perintah yang berkaitan sama harta. Ya, perintah haji itu pakai harta, perintah zakat pakai harta. Tapi indahnya dalam Islam, setiap perintah yang berkaitan sama harta selalu ada term and conditionnya. Selalu ada syarat dan ketentuannya. Wajib zakat itu kalau duit kita, harta kita sampai pada nisabnya. Kalau nggak sampai nisabnya wajib nggak? Enggak. Pergi haji. Kalau Anda mampu keuangannya, mampu kesehatannya, mampu segala macamnya, keamanan segala macam. Kalau nggak mampu wajib nggak? Nggak wajib. Yang bahaya adalah kita mampu tapi seolah-olah nggak mampu. Seolah-olah nggak mampu. Merasa nggak mampu gitu. Atau nggak diprioritaskan nanti aja. Atau nggak diprioritaskan. Atau sekarang alasan ngantrinya aja lama, nanti aja gitu. Atau merasa masih muda. Merasa masih muda bisa jadi. Iya, merasa masih muda. Nanti aja lah. Ya, gitu ya. Padahal perintahnya itu untuk berhaji kalau mampu. Bukan tua atau muda. Nah, kadang-kadang suka orang kemudiannya adalah saya nggak mampu kok. Nggak mampu atau mampu itu harus terukur, nggak pakai asumsi. Kebayang nggak? Orang ngomong nggak mampu gitu, kemudian dipanggil sama yang maha kuasa, kemudian ditanya sama malaikat, Fulan, kenapa sih kamu kok nggak pergi haji? Saya nggak mampu kok. Malaikat mungkin akan bilang ini bullshit loh. Buktinya handphonenya ganti, buktinya motornya ganti, buktinya mobilnya bisa ganti, masa pergi haji nggak bisa? Gitu. Artinya apa? Ya. Dia sebetulnya mampu, tapi karena tidak didetilkan, tidak direncanakan, jadi merasa tidak mampu. Justru itulah kuncinya. Itulah kuncinya, benar. Makanya ketika mau diapain, kita ingin dapatin hidup kita itu mendapatkan ridhonya Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya, dan perintah itu ada yang berkaitan sama keuangan, kita udah penuhi atau belum? Dan untuk memenuhi itu perlu perencanaan, termasuk kita punya anak. Amanah dari Allah kan, anak untuk kita sekolahin, untuk kita didik, untuk kita bina dan seterusnya. Itu yang kadang juga berkaitan sama uang, berkaitan sama harta. Dengan demikian maka kita juga harus siapin tuh sekolah anaknya gimana. Nanti kalau kita udah nggak produktif lagi, kita mau pensiun. Jangan sampai kita menjadi beban orang lain. Berarti kita perlu perencanaan juga dari sisi istilah itu. generasi sandwich gitu ya. Generasi sandwich. Salah satunya. Betul. Nanti kita bahas lagi generasi sandwich. Oke, Pak Teguh, saya balik tadi ke pertanyaan di awal tadi. Saat menarik statementnya bahwa bukan masalah uang saya mau diapain, tapi yang paling mendasar adalah sebenarnya uang itu milik siapa. Itu yang paling penting. Oke. Ketika kita sudah sadar nih, teman-teman juga mungkin viewer sudah oh iya, milik Allah gitu ya. Walaupun kemelekatan itu kan tidak bisa langsung aja begitu ya. Begitu hilang juga sedih gitu ya. Begitu ditipu orang juga sedihnya luar biasa, terpuruknya lama misalkan. Di PHK segala macam akhirnya nggak dapat gaji juga. Wah, kadang-kadang orang yang galau dan sebagainya. Katakanlah kita sudah memahami nih bahwa harta itu milik Allah, sebegitu prerogatifnya ada di Al-Quran, bukan di hadis atau di apa namanya ya, mungkin ijtima atau apa ulama gitu ya. Tapi kan kita yang dititipi, kita berarti kan harus benar merencanakannya. Sebagai Muslim kita merencanakannya, ujungnya yang paling ujung tuh ridho Allah. Tapi kan orang nih pada belum tahu nih. Jadi kalau seperti itu harta saya diapain? Saya harus ngapain? Ada nggak action plan khusus yang harus dilakukan toh? Jangka panjang, menengah, jangka pendek. Terus kalau udah punya harta hutang dulu atau sedekah gitu ya. Itu karena sedekah itu membawa rezeki. Bisa jadi sedekah dulu, kita dapat rezeki buat bayar hutang atau gimana nih? Pak Teguh kira-kira boleh dijelaskan? Ya,
Pertama, berangkat tadi bahwa harta milik Allah. Tapi hukum Islam mengakui kepemilikan individu untuk hukum di dunia. Oke. Ya, beda nama yang komunis, sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Kalau dalam Islam diakui kepemilikan individu untuk hukum di dunia. Artinya, maaf, kalau kita ditipu, kita berhak ngambil uang itu lagi ke kita. Berhak. Oke. Jadi, wah kan bukan punya Tuhan, jadi nggak usah lah kamu bayar. Enggak. Itu kita berhak karena hukum di dunia kita berhak atas harta itu. Oke. Kita ada harta. Biasanya kita klasifikasikan dalam dua hal. Harta yang sudah kita miliki dan potensial income yang akan kita terima di masa mendatang. Anda punya income gajian setiap bulan, misalkan viewers nih punya income gajian setiap bulan. Berarti kan kita bisa rencanakan dari gajian itu mana prioritas yang harus kita keluarkan duluan, kemudian baru yang less priority, yang prioritasnya lebih rendah lagi. Begitu dapat gaji dulu, kita ngomongin dari yang cash flow dulu, uang masuk, uang keluarnya. Begitu dapat gaji, prioritas pertama adalah bayar utang. Kalau punya utang, baik utang ke lembaga keuangan, baik utang kepada pihak lain, termasuk utang sama saudara dan sama teman. Itu duluan malah? Itu harus diduluin. Bukan berarti orang itu nggak butuh uang meskipun dia nggak nagih. Ya, terutama adalah utang-utang yang nggak ada jatuh temponya, itu justru harus diprioritasin. Justru harus diprioritaskan. Ya, karena dia mau meminjamkan uang ke kita itu dengan penuh empati, dengan penuh jiwa sosial yang tinggi, tapi kita juga sadar diri dong, ya nggak? Gitu. Jadi itu prioritas utama. Jadi begitu ada gaji, begitu ada income, begitu ada bonus, begitu ada pembayaran dari supplier dan dari pelanggan dan sebagainya, maka kita harus dahulukan bayar utang. Ada tergesa-gesa itu dari setan, kecuali beberapa hal termasuk bayar utang, makamin jenazah, nikahin anak perempuan, itu yang terburu-buru, yang tidak dari setan. Jadi bayar utang buru-buru itu suatu hal yang sangat dianjurin. Sangat dianjurkan. Ya, sehingga prioritas utama adalah bayar utang. Yang kedua adalah alokasikan untuk bayar zakat. Karena ini kewajiban kepada Tuhan. Kalau tadi kewajiban kepada sesama manusia nih, hakul adami, hak-hak sesama manusia. Ini kewajiban sama Tuhan juga harus ditunaikan. Kalau memang Anda sudah wajib zakat, prioritaskan untuk bayar zakat. Baru yang ketiga adalah untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya rutin. Oh, justru yang ketiga ya. Yang kita ketiga. agak kebalik, ambil dulu untuk kebutuhan sehari-hari, baru nanti sisanya nggak gitu ya? Nggak gitu. Karena prioritasnya kita disuruh bayar utang buru-buru. Bayar zakat jangan sampai kelewatan. Karena zakat itu rukun loh. Apa sih makna rukun? Arti rukun itu apa sih? Rukun adalah sesuatu hal yang apabila tidak dikerjakan, dia menggugurkan yang menjadikan dia rukun. Nah, saya suka kasih contoh. Tidak sah atau tidak diterima akhirnya tidak gitu sah, ya? bukan tidak diterima. Tidak sah. Oke. Pak Dede, Pak Demul sholat sengaja nggak membaca surat Al-Fatihah, padahal membaca surat Al-Fatihah adalah rukun. Sah nggak? Nggak sah. Nggak sah. Sudah sah, tapi belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Ya, jadi bukan diterima atau nggak terimanya. Sah atau nggak sah. Kalau sah atau nggak sah, kita sebagai manusia di dunia bisa mengatakan itu sah atau nggak sah. Tapi kalau diterima atau nggak terima kita nggak boleh ngomongin. Iya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Sesempurna apapun kita nggak pernah. Kita nggak tahu. Ya. Karena siapa tahu ada terbersit, ada ujub lah, ada sombong lah atau apa, kan menjadi nggak diterima, bisa jadi. Atau kan tidak gitu. baca tadi Al-Fatihah tapi karena lupa, tapi betul-betul dia ibadah bisa jadi Bisa ya. Kita jadi nggak pernah diterima. tahu. Bisa jadi karena lupa. Misalkan. Karena lupa. Okay. Tapi kalau dia nyatakan saya lupa, ya harus ulang. Ya kalau ingat Ya, itu kalau ya. ingat, kemudian ingat ya ulang. Kan gitu. Nah, ini. Okay. Nah, zakat itu rukun. Rukun dari apa? Rukun dari Islam. Kalau kita nggak lakukan itu, jangan-jangan kita nggak sah Islamnya. Kan sebesar itu, seberat Besar itu. ya. Maka Abu Bakar ketika jadi khalifah, banyak orang yang enggan membayar zakat gara-gara merasa bahwa kewajiban zakat itu kepada Rasulullah, bukan kewajiban karena dia sebagai seorang Muslim gitu. Maka diperangi sama Abu Bakar. Karena emang sepenting itu zakat itu. Nah, yang ketiga kebutuhan sehari-hari. Saya bilangnya kebutuhan ya, bukan keinginan. Bukan keinginan, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi kebutuhan sehari-harinya harus dipenuhi. Bayar sekolah anak, makan sehari-hari, pergi ke tempat kerja dan seterusnya. Yang sifatnya kebutuhan. Ya, ngopi cantik itu, ngopi ganteng itu bukan kebutuhan. Itu udah masuk ke level yang mungkin sekunder atau bahkan tersier. Lifestyle, hobi, itu masuk yang prioritas yang terakhir. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengalokasikannya. Untuk bayar utang, sesehat-sehatnya adalah utang tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatan. Misalkan gajinya berapa?
10 juta. Maka maksimal 3 juta untuk bayar cicilan. Cicilannya ya berarti Cicilannya. ya? Oke. Yang bayar utangnya, cicilannya. Itu maksimalnya. Kalau Anda punya utang yang cicilannya lebih dari 30% sampai 35%, nah itu udah mulai nggak sehat tuh. Ya. Oke. Kecuali kalau misalkan ada KPR di sana yang dia memang harus punya rumah. Nah, saya 40% kadang-kadang saya sebagai independent financial planner, Masih kadang-kadang oke. kasih boleh, tapi konsekuensinya adalah kebutuhan sama keinginannya direm ya. Gitu Oke. kan Jadi konsekuensi ada ke sana. trade off ya. Ada trade off, ada trade off, betul. Oke. Habis itu zakat kan paling 2,5%. Masukin sedekah jadi 5% atau bahkan 7,5% silahkan sebagai tambahan. Oke. Nah, baru kebutuhan rutin. Nah, ini based on kebutuhan rutinnya berapa. Tentu yang punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 5 masing-masing memiliki rupiah yang berbeda. Nah, sehingga sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tapi yang lifestyle harus dibatasi maksimal itu 10% kalau saya 10%. bilang. Nggak boleh lebih dari situ. Itu pun kalau lebih atau sisa ya gitu ya. Itu pun kalau Karena itu prioritasnya paling rendah ya, Pak Teguh. Nah, ini yang basic. Ini belum ngomongin untuk kebutuhan di masa mendatang. Jangan lupa bahwa hidup kita nggak cuma bulan ini doang. Uangnya habis, gajian bulanan ada duit lagi. Tapi kita juga akan memikirkan pengeluaran kita di masa mendatang. Maka kita harus sisipkan di situ alokasi untuk investasi. Ya, jadi di mana posisinya? Bayar utang, bayar zakat, investasi duluan. Maka kebutuhan rutin sehari-hari jadi nomor 4. Jadi nomor 4. Tidak mundur lagi. Oh gitu. Kenapa? Jangan pernah investasi dari sisa. Investasi itu dari yang dialokasikan sejak awal. Oke. Ya, jangan sisakan tapi sisihkan. Nah, suka di ada dua ini ya. Seakan-akan sama gitu kan, tapi berbeda itu ya. Betul. Jadi jangan sisakan. Maksudnya pakai dulu pengeluaran sehari-hari. Ada sisanya diinvestasiin. Percaya sama saya, nggak pernah ada sisanya. Nggak pernah ada sisanya. Tapi kalau begitu gajian tanggal 25 misalkan gajian ya, gajian tanggal 25 udah bayar utang, udah bayar zakatnya dialokasikan paling enggak. Habis itu investasiin dulu. Investasi minimal 10%, minimal banget 10%. Dari total tadi ya pendapatan. Dari total pendapatan. Habis itu untuk kebutuhan sehari-hari 30-40% tergantung punya utangnya seberapa besar tadi kan. Baru lifestyle-nya maksimal banget 10%. Artinya kalau udah tahu gitu, oke, berarti kita ketika ada excess lagi, ada kelebihan lagi, maka untuk invest lagi. Untuk invest itu. lagi. Oh, jadi invest di 2 titik ya. Disisihkan dulu, kalau ada kelebihan lagi nanti diinvestkan lagi. Itu penting banget ya. Penting banget. Tapi kalau emang enggak lah saya mau mengapresiasi diri sendiri, gitu. ya boleh aja sepanjang investasinya sudah sesuai dengan kebutuhannya di masa mendatang. Karena investasi itu sebetulnya menunda konsumsi. Ya, betul. Karena saya agak sedikit khawatir dengan fenomena hari ini. Rata-rata orang invest yang tanpa planning, sehingga yang dicari orientasinya returnnya mana yang paling gede. Itu yang biasanya ada di mindset orang yang investasi. Yang paling bagus mana nih investasi sekarang? Seperti itu sih Pak Teguh biasanya. Hal kayak gitu mendorong jiwa kita jadi greedy. Oh iya. Jadi serakah. Kalau udah serakah nggak pakai planning, biasanya logikanya nggak jalan. Begitu logikanya nggak jalan, investasi bodong jadi masuk. Iya. Jadi kita masuk ke investasi yang ternyata investasi ini saya ketipu. Kenapa? Nggak pakai logika lagi. Wah paling gede nih. FOMO pula kan gitu, orang lain pada ikut ini. Lagi influencernya orang yang kita percaya gitu ya. Iya. Nah, sehingga investasi itu menunda konsumsi. Kalau gitu kita harus mikirnya apa? Di masa mendatang saya mau konsumsi apa ya? Oh, anak saya mau SMA-nya di sini, mau kuliahnya di sini. Sudah harus direncanakan. Dipikirin. Dipikirin Sehingga direncanain. Oke, kalau begitu saya pensiun tahun berapa? Sampai ke arah pensiun. Oh, kalau pensiun saya masih 20 tahun lagi misalkan. Sekarang usia 35, 37, berarti kan sekitar 20 tahun lagi nih pensiun. Berarti ada waktu yang cukup panjang untuk saya invest untuk mempersiapkan ketika saya masuk ke masa tua, masa pensiun gitu. Dan masalah pensiun itu Pak Dede ya, itu bukan pada usia 55 atau 57 atau 58 ya. Oke, bukan di sana disiapkan. Biasanya masa persiapan itu udah mepet-mepet itu ya? Itu ya. Itu mepet banget. Itu mepet pakai banget. Jadi bahkan pensiun itu harus disiapkan sejak gaji pertama. Gaji pertama saat kerja gitu? Saat kerja. Oh, harus dipikirkan. First jobber. Karena apa? Kita kebayang orang kerja mulai usia 25, katakan pensiun 55, berarti kan 30 tahun kerja. Kalau dia hidup sampai usia 85, another 30 tahun loh dia hidup. Iya. Dan tidak bisa dicukupi mungkin ya dengan
produktif di sisa itu ya. Betul. Karena udah tidak terlalu kuat gitu ya. Betul. Gitu, Dan ternyata. maka masalah pensiun bukan di usia 55-nya, tapi dari usia 55 sampai dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Itu justru ya. Panjang kan? Panjang nih. Nah, kalau Iya. siapa yang cuma setahun, 2 tahun, apalagi misalkan banyak program pensiun itu yang program persiapan pensiun itu yang 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Dan kemudian mendorong orang yang sehari-harinya nggak biasa bisnis, suruh bisnis. Suruh bisnis. Suruh ternak bebek lah, ternak sapi lah, ternak apalah. Iya. Dia nggak bisa pegang. Iya. Bisnis tuh nggak sesimpel itu. sesimpel itu. Maka harus dipersiapkannya jauh-jauh hari. Oke. Dan sebetulnya lagi-lagi ngomongin keuangan tidak selalu berkaitan sama angka. Kadang-kadang berkaitan sama psikologi. Ya, orang yang biasa punya habit kayak begitu dengan gaya hidupnya seperti apa, begitu pensiun suruh jadi pengusaha, ya nggak bisa. Nggak bisa. Maka harus disiapin dari awal. Kalau mau usaha ya punya mentalnya dulu, habitnya seperti apa. Sehingga persiapan pensiun itu 5 tahun itu nggak cukup sebenarnya. Jadi memang harus agak jauh-jauh hari sehingga dia punya feel-nya, punya keuangannya dan punya mentalnya gitu. Oke. Luar biasa nih. Wah, jadi tadi banyak banget teman-teman saya yang mulai diminta nanti 5 tahun lagi ikut MPP ya, masa persiapan pensiun dan sebagainya gitu ya. Kemudian ya katanya sudah harus mulai memikirkan bisnis gitu ya. Saya khawatir teman-teman banyak yang nanya juga, bisnis apa ya? Iya. Pak Dede katanya, kalau ini saya punya uang pensiun segini nih gitu ya. Kalau saya sebar-sebar di beberapa instrumen tuh kayaknya repot banget. Ada nggak bisnis yang ya bisa aman lah nanti sampai ternyata all in gitu. All in kadang-kadang hilang gitu ya. Iya. Nah itu banyak terjadi kasus seperti itu Pak Teguh. Betul. Jadi biasanya kalau saya kasih advice ke klien saya, kita sebar ke banyak tempat. Justru seperti itu ya. Dan misalkan gini, kalau dia memang cukup ahli di bidang itu, nggak apa-apa persentase ke situnya banyak. Tapi nggak boleh 100%. Di area yang dia sangat tahu banget dan ahli tadi ya. Ahli tadi. Ya, misalkan ada seseorang yang ahlinya dia punya usaha baju kain. Situ. Yaudah dari dana pensiun yang dia siapin mungkin sampai 50% untuk usaha itu. Dia nggak jago di kuliner, tapi bolehlah investasi di kuliner 10%. Dia nggak jago di bidang apa peternakan, pertanian atau apa, bolehlah investasi di sana. Bahkan kadang-kadang kalau pas lagi ada seminar, kadang-kadang kan kita bikin beberapa kelompok gitu ya, kita bikin beberapa kelompok. Nah, satu kelompok ini kita bikin suatu kelompok yang ragam bisnisnya macam-macam. Misalkan gitu, atau dia punya keahlian yang macam-macam. Instead of dia invest di bisnisnya sendiri 100%, kita ubah, misalkan ada 5 orang, dia bisnisnya sendiri 50%, ke bisnis temennya itu 10. Oh gitu. Ya, dari duit dia. Sehingga ketika ada apa-apa sama bisnisnya, dia punya bantalan nih, punya backup nih, ada di sana. Dan yang lain juga melakukan hal yang sama. Gitu, sehingga ini maka sekarang adanya startup, sebenarnya kan cari investor yang lain nih. Ya, betul, Padahal kita di level kita sendiri aja sebenarnya kita bisa nih di komunitas kita yang kecil-kecil itu kita bisa. Tapi lagi-lagi harus trust, harus bisa dipercaya juga kitanya, harus laporannya juga harus terbuka, sehingga perlu keahlian untuk bagaimana mencatat bisnis, itu bagaimana penting ya. Melaporkan kepada pihak lain. Karena kan bisnis saya sendiri kenapa harus bikin laporan sih? Padahal itu penting. Penting banget. Apalagi saya pernah punya teman yang bikin startup, PT-nya apa sih? PT-nya berbeda-beda, udah 3 kali ganti. Walaupun brandnya sama. Kenapa? Yang pertama pajak dia tutup, kemudian bikin lagi, kena pajak lagi tutup, bikin lagi gitu. Jadi nggak pernah establish. Ternyata itu juga penting ya. Penting untuk laporan. Kenapa? Laporan keuangan itu ibarat dashboard dalam mobil. Kita nyetir mobil nih, nggak ada dashboard bisa nyetir nggak, bisa jalan nggak? Bisa. Tapi kan nggak ada indikator bensin mau habis apa enggak. Olinya kurang apa enggak, tiba-tiba mogok. Kan gitu. Laporan keuangan dalam bisnis fungsinya itu. Jadi begitu ada laporan, oh nih ada masalah nih di pengeluaran saya nih. Oh kita perbaikin dulu sebelum benar-benar bisnisnya mogok. Gitu. Oh ternyata bensinnya kurang nih. Oh ternyata cash flow-nya kurang nih. Oh ternyata suppliernya banyak yang harus kita bayar belum kita bayar. Oh ternyata pelanggan kita banyak yang belum bayar. Itu kan akan tergambarkan di laporan keuangan. Seringkali keuangan pribadi ataupun keluarga nggak ngelihat itu sebagai suatu hal yang penting. Kalau perusahaan udah pasti penting karena dia diwajibkan adanya laporan gitu kan. Nah ujung-ujungnya
apakah usaha atau bisnis atau bahkan investasi yang kita lakukan memenuhi nggak dengan tujuan hidup saya di masa mendatang. Itulah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan. Iya. Oke. Dan setiap keluarga harusnya memang punya dashboard itu ya. Iya dong. Dashboard untuk pribadi sebagai perencanaan keuangan, terutama kalau dia punya usaha. Maka dashboard usahanya juga dia harus punya. Laporan keuangan usahanya harus punya. Jangan kecampur ya. Dan seakan-akan baru beli rumah pribadi gitu, yakin aja bisnisnya baik-baik, ternyata ada yang salah masuk nih gitu. Penyakitnya orang yang punya usaha gitu. Gitu ya. Jadi duitnya nyampur. Sehingga nggak bisa membuat penilaian atau mengukur apakah bisnisnya itu sehat apa nggak sehat. Karena begitu ada uang masuk, dia mau beli apa, dia mau jalan-jalan apa pakai uang itu, untuk modal kerja dari situ, untuk bahan baku juga dari situ. Jadi kacau. Nih talangin dulu tapi nggak pernah tercatat gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi kan ini bisnis sebenarnya menguntungkan apa enggak sih? Gitu. Maka kadang-kadang ketika jalanin bisnis bareng sama teman-teman atau sama adik saya, kadang-kadang ini divisi ini atau katakan usaha ini udah nggak profit. Loh, kok bisa mas? Udah adik saya misalnya gitu. Nih catatannya, ada laporannya, ngambil aja dari bank. Maka saya sangat menyarankan semua cash flow keluar masuknya uang melalui perbankan. Sekarang ada kris dan itu memudahkan kita untuk memaintain laporannya dengan mudah. Tinggal di print di mana ini pergerakannya ini. Sehingga bisnis ini udah nggak profitable lagi nih. Ya gimana? Ya tutup aja. Daripada ngegrogotin keuangan kita. Lalu terus tempatnya gimana? Kita sewain aja, jangan-jangan lebih untung misalkan. Bisa ini kan strategi itu, ya. kan strategi bagaimana kita jalanin bisnis. Tapi kalau nggak ada laporannya, pakai asumsi. Nah begitu pakai asumsi udah banyak salahnya pasti. Oke, karena disewain misalkan ya ada pasti ya masuk uang, tapi ternyata returnnya rendah, atau kerusakannya nanti biaya maintenance lebih tinggi. Oke, luar biasa Pak Teguh. Nih saya akan bahas sedikit mengenai tadi prioritas dalam pengeluaran. Saya juga mewakili viewer nih, netizen ya gitu. Ada utang harus dibayar dulu, zakat, investasi tadi, kemudian kebutuhan sehari-hari gitu ya, seperti itu. Nah, di sesi-sesi terkait financial sebelumnya tuh ada yang komen beberapa lah gitu. Itu kan berlaku dari gajinya yang 2 digit ke atas Pak Teguh. Saya kan gajinya ya UMP, bahkan di bawah UMP. Kemudian untuk hutang aja nggak cukup. Kok prioritas? Saya nggak makan gimana jawabannya Pak Teguh? Baik. Waktu kita pertama kali kerja, gaji kita berapa? Cukup nggak saat itu? Saat itu nggak cukup. Kadang merasa jadi saya punya rule of thumb gitu kira gini. Kondisi saat ini orang dengan gaji di bawah UMR atau UMP tadi atau sama dengan UMP UMR gitu, itu biasanya lebih tahu diri, lebih bisa ngelola. Karena segitu-segitunya yang dikelola. Misalkan berapa di Jakarta ini 5 jutaan. 5 jutaan katakanlah. 5 jutaan katakan gitu. Tapi begitu gajinya udah 10 juta, orang ini udah mulai belajar gaya. Benar gitu ya. Iya betul. Jadi habitnya nih ganggu. Iya. Begitu ngomongin gajinya udah 20 juta, yang tadinya naik motor baik-baik aja pengennya naik mobil. Iya. Ya, naik mobil pun udah mulai kalau udah 20 juta merek-merek tertentu. Iya. Ya, gajinya 50 juta, mereknya udah lain lagi tuh. Yang kalau masih 10 juta atau katakan 20 juta punya mobil masih nyuci sendiri tuh. Begitu gaji 50 juta masih nyuci sendiri nggak? Pakai sana. Belum lagi bayar pajaknya. Iya. Artinya seringkali kita itu didrive oleh habit kita. Nah, bicara tadi gaji saya masih kecil, apa yang perlu dikelola? Justru masih kecil kita biasakan kita kelola. Nanti kalau udah besar gajinya, maka kita sudah terbiasa untuk itu, sehingga ketika kita misalkan kita bisa hidup dengan income 10 juta misalkan gitu, gajinya naik jadi 15 juta, bolehlah gaya hidupnya naik, tapi nggak boleh banyak-banyak. Yang harus naik duluan apa? Investasinya. Kalau kita hitung nih secara detail, misalkan seseorang dengan gaya hidup 10 juta, dia usianya 35 tahun. Itu kalau dihitung dengan inflasi dan kebutuhan hidup dia dari usia 55 sampai usia 75 katakan gitu, berarti sekitar 20 tahun, itu kebutuhan dana yang dia harus punya itu sekitar 2,5 sampai 3 miliar. Untuk ngejar itu harus investasi berapa? Harus investasi misalkan 5 juta. Iya. Kan gaji cuma 10 juta. Nah, kalau gitu mulai aja dulu. Bisa mampunya berapa? 500.000 atau 1 juta misalkan. Dari yang didapat saat itu. Dari yang dapat saat itu. Artinya apa? Dia sudah memulai. Dan dia sadar ketika dia punya perencanaan keuangan untuk persiapan dia pensiun, dia sudah sadar
bahwa apa yang dia investasiin hari ini itu masih kurang, masih jauh dari cukup. Maka ketika naik gaji, yang dia prioritaskan untuk investasi, bukan untuk ganti gadget. Bukan untuk ganti gadget. Bener ya? Itu. Ya. Karena ganti gadget itu tadi urutan yang kelima malah yang kelima, lifestyle. Iya, setelah kebutuhan sehari-hari. Betul. Okay. Jadi orientasinya yang berubah, mindsetnya yang kita ubah. Mindsetnya orang, kemarin begitu ada uang ya udah belanjain aja, begitu ada uang jalan-jalan aja gitu kan. Sekarang saya punya tujuannya, saya harus pensiun. Saya punya tujuannya, si kakak harus sekolah SMA-nya di mana, kuliahnya di mana. Si adiknya harus kuliahnya di sini. Maka begitu saya punya uang, berarti saya harus prioritaskan investasi dulu nih. Bukan jalan-jalannya, bukan apanya gitu. Sehingga orang lebih tertata. Karena apa? Merencanakan hidup kita di masa mendatang. Harus nyekolahin anak sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua, harus pensiun supaya kita nggak ngebebanin orang lain di masa tua kita. Kan itu tuh. Mindset itu yang jauh lebih penting. Jadi uang dikit ngapain dikelola? Yang harus dikelola. Karena kalau enggak, bisa saja kita begitu ada kebutuhan tertentu yang sifatnya harus kita keluarkan, kondisi-kondisi darurat, kita nggak punya tabungan. Yang ada utang, yang ada pinjol misalkan gitu. Yang kakak adik sama pinjol tuh ada judol gitu kan. Ada judol. Itu kan dia. Mepet-mepet ya? Mepet-mepet tuh. Karena apa? Orang judi itu karena kadang-kadang merasa diiming-imingi dengan uang sedikit, dapatin banyak, terus uangnya udah mulai nggak ada, minjemnya gampang ini. Minjemnya gampang. Itu ya adik kakak itu. Adik kakak tuh. Udah gitu begitu punya uang misalkan gitu, ada uang banyak, investasinya bodong. Ini saudara yang ketiga nih. Investasi bodong gitu. Jadi judol, pinjol, judol sama investasi bodong ini kadang-kadang lingkaran setannya ada di situ tuh. Kenapa? Karena nggak direncanakan dari sejak dia gajinya kecil. Saya cukup sedih. Saya pernah diundang oleh sebuah pabrik. Karyawannya tentu banyak sekali dan rata-rata di level UMR. Kadang-kadang kan di seminar apa gitu kita ada bercanda-bercandaan tentang judol gitu kan. Pada cekikikan. Di sini ada yang main judi online gitu, udah kebayangan ya orang main, tapi dalam seminar tuh kebayangan wajah-wajahnya. Seriusan, main apa? Main ini gitu. Dibungkus dengan game lah, nama game kan itu apapun. Kan judul apapun persis, itu. Nggak terasa itu judi juga kadang-kadang. Ya, artinya apa? Judul itu nyasar segmen orang dengan gaji UMR. Orang yang gajinya gede, pada main judi nggak? Mungkin main. Tapi saya sepengalaman saya sebagai financial planner itu yang banyak disasar sekarang adalah segmen itu. Segmen itu ya. Segmen itu yang UMR karena gampang diiming-imingi ya dan punya waktu mungkin kita nggak. Nah kita jadi ingat flashback di tahun 80-an. Dulu ada forecast, SDSB, teman-teman kita banget kan. Atau viewers kita ada juga landscape-nya sama-sama lah dengan kita mirip-mirip gitu. Pasti tahu. Siapa yang beli forecast? Siapa yang beli SDSB? Waktu itu tukang beca lah, tukang bangunan lah, ya segmen-segmen itu tanpa mengurangi rasa hormat untuk profesi itu. Tapi segmen-segmen yang pendapatan itu, enggak yang pendapatan gede untuk SDSB dan forecastnya. Sekarang hal yang sama berulang, judi online itu segmen itu yang disasar. Itu berarti sama ya. Memang segmen itu yang rentan sasaran jadi ini ya. Jadi sangat penting merencanakan keuangan untuk yang gajinya UMR, supaya nggak terjebak ke pinjol, judol dan investasi bodong. Oke, jadi bukan alasan gajinya masih kecil. Udahlah ini emang segini-gini, tapi justru tadi karena belum macam-macam di gaji itu, mulai disiplin, dan disiplin ini yang polanya kita akan bawa gitu ya. Betul. Sampai gajinya naik, sampai gede dan sebagainya gitu ya. Rata-rata orang yang pengelolaan keuangannya baik, didikan orang tuanya, membiasakan habitnya itu baik. Nggak gampang dikit-dikit nangis, pengen beli mainan dibeliin. Biasanya kalau pakai susah dulu, itu kerasa. Kayak reward gitu ya. Apa dulu baru itu berarti. Atau memang kondisi orang tua kita pada saat itu lagi kondisi yang nggak mampu, tidak memungkinkan, sehingga nggak bisa membeliin. Ya kan. Jadi benar-benar suatu kesusahan yang alami. Begitu orang ini sukses, sekarang jadi orang yang punya pendapatan besar. Punya cita-cita yang menurut saya jadi buruk. Anak saya jangan sampai kayak saya dulu susah. Justru itu menjerumuskan anak kita, sehingga seolah-olah anak kita tidak punya fighting spirit yang kuat. Ya, maka kita punya istilah tuh control pain. Suatu
kesusahan yang kita kontrol. Jadi anak kita didik untuk mentok dulu. Oke. Tapi kita sadar mentok itu masih batas toleran yang kita bisa. Jangan sampai dia nggak bisa bayar sekolah. Sama sekali. Ya, kan itu kan malu gitu. juga nanti di Malu sekolahnya. juga. Artinya Oke. jadi mentalnya jadi terganggu atau apa. Sehingga perlu tuh didik kepada anak. Itu yang kita ingin kembangkan bahwa habit itu jadi penting. Habit sejak kecil atau habit sejak gajinya masih kecil. Oke. Ketika gajinya udah besar, dia sudah selesai dengan tadi kembali ke filosofi dasar. Harta ini punya Allah kok. Nggak ada yang perlu dibangga-banggain. Kita punya harta banyak. Itu mindset dasarnya. Mindset dasarnya kan itu kan. Lalu gitu, ini punya Allah kok. Jadi ketika saya kasih banyak, ngasih banyak, dikasih banyak sama Tuhan, Tuhan kita sedekah banyak, bayar zakat juga nggak sayang-sayang. Ya kan ada kewajiban kepada Tuhan nih. Saya dapat 100% disuruh ngeluarin 2,5% doang. Masa pelit? Iya betul. Nah, kalau filosofinya dari awal nggak dibenerin secara islaminya tadi itu, maka biasanya jadi greedy lah, jadi pelit lah, jadi apalah. Which is itu secara pergaulan jarang ngeraktir kan, jadi dijauhin sama teman-teman ya kira-kira itu juga itu udah hukum alam. Hukum kan, alam gitu. gitu. Tapi kalau sama tahu sama tuh kadang-kadang saya bayarin, kadang-kadang Kang Demul yang bayarin itu kan kita saling pengertian aja kan, dan akrapannya jadi asik gitu. Tapi kalau kok kayaknya saya terus yang bayarin ya, meskipun nggak apa-apa juga misalkan bagi sebagian orang, tapi kan jadi nggak asik. Nah itu berangkat kadang-kadang dari mindset bahwa ini harta punya siapa sih? Gitu. Kita cuma dititipin doang loh. Tapi jangan lupa dititipin itu dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Berapapun itu kan ya. Berapapun itu. Sehingga ketika kita titipin, gini, saya bisa kok ngabisin uang saya dalam sebulan ini. Tapi mungkin akan sangat bermanfaat kalau apa yang dianugerahkan kepada saya ini sebagai rezeki, kebermanfaatannya itu panjang. Sehingga saya nggak akan habisin di bulan ini, saya nggak akan habisin di tahun ini. Tapi saya maintain apa yang diamanahkan ke saya ini untuk hidup saya di masa mendatang, untuk pensiun saya, sehingga keberkahannya manjang nih. Oke, luar biasa. Jadi memang harus direncanakan. Tadi beruntung bagi mungkin termasuk seperti saya atau teman-teman yang merasa sekarang saya bisa ngatur uang misalkan gitu ya. Entah itu by design, memang orang tuanya mendesain dengan effort dulu, atau by destiny. Karena takdir nasibnya alaminya memang tidak memungkinkan dibeliin apapun, sehingga disiplin gitu ya, mampu memprioritaskan, akhirnya misalkan bisa mengelola keuangannya dengan baik. Nah, karena tadi ada statement dari Pak Teguh, akan diminta pertanggungjawabkan seberapa besar pun atau seberapa kecil pun. Jadi ada perbedaan gak sih perencanaan keuangan yang islami dan tidak islami? Katakanlah gini ya, yang datang ke Pak Teguh nih, Pak, saya mau advice Bapak. Saya ingin merencanakan keuangan non muslim misalkan ya, dan muslim nih. Ya. Berbeda gak sih sebetulnya? Berbeda yang pertama adalah tadi sisi mindset. Mindset ya duit kamu udah selesai yang sebenarnya bukan muslim atau nggak muslim, dia mau pilih servis yang islami apa servis yang biasa. Itulah yang reguler atau islami. Ya, yang reguler ataupun yang islami. Begitu yang reguler, ya udah duitmu kita nggak perlu ubah mindsetnya. Tujuannya misalkan kan selalu saya tanya, lagi-lagi perencanaan keuangan adalah perencanaan hidup. Ke depan mau ngapain lagi? Ada pengeluaran besar apa aja? Yang standar kan pendidikan anak, pensiun, dana darurat, itu standar. Habis itu, mas saya pengen keliling Eropa. Kapan? 5 tahun lagi. Kira-kira butuh biayanya berapa? Kita bisa searching kan harga tiket, mau sekeluarga atau berdua doang. Sampai segitu ya? Iya dong. Kan walaupun 5 tahun lagi? 25 tahun lagi. Kan kita bisa harga tiket sekarang berapa, mau berapa hari, misalkan 2 minggu, atau kita cari paket travel yang 2 minggu keliling Eropa. Kan bisa kayak gitu kan? Ada juga gitu? Ada. Kan ketemu angkanya. Baru kita future value kan. Kita hitung dengan asumsi inflasi di masa mendatang, sehingga kebutuhan dananya berapa. Misalkan butuh dana 100 juta nih. Dalam 5 tahun kamu kejar dengan investasi seperti ini, dengan target return seperti ini, maka setiap bulan harus investasi segini. Saya ada pendapatan tahunan, bonus setiap tahun dapat segini. Oke, boleh dari bonus tahunan. Mau dari bulanan boleh, mau dari bonus boleh, atau mau dari uang yang ada sekarang boleh. Maka kita bagi tadi, ada uang yang bulanan, ada yang udah ada sekarang, ada yang misalkan tahunan kita tambahin. Gitu ya. Nah, sedetil itu. Oke. Saya bisa terapkan sebelum lanjut. Saya bisa terapkan berarti ya. Kalau saya mau keliling Eropa seperti itu nih. Iya. Terus hitung. Habis itu perencanaan kan. Kalau yang mau pakai pilih Islami, mau Kang Demul mau pergi Eropa. Kita kan programnya program Islami nih. Udah haji belum? Belum. Kalau udah aman, jalan. Gitu. Kalau belum,
Prioritasnya mana nih? Oh, gitu Ya kan perencanaan Islami. Yang wajib duluan dong. Yang mubah belakangan, yang boleh belakangan. Yang wajib duluan. Yuk kita rencanain haji dulu yuk. Oh, paling nggak daftar dulu deh. Mau haji khusus, haji plus atau haji yang reguler. Apapun itu ya. Apapun tapi itu. Itulah yang tapi pilihannya apa? Gitu kan. Saya mau yang plus Mas supaya nggak nunggunya 20 tahun, 30 tahun. Mau nunggunya cuma 7 tahun, 8 tahun atau paling lama 10 tahun. Ya udah, kita daftarin plus berarti 4.500. 4.500 satu orang, berdua 9.000 US dollar kan gitu. Nah, mereka kita kejar situ. Udah ada uangnya belum? Oke, itu investasi setiap bulan segini. Tapi saya mau ke Eropa juga. Ya ada duitnya nggak kalau dua-duanya jalan bareng? Sampai seperti itu. Iya. Kalau toh pun jalan bareng, ya mungkin Eropa yang tadi pengen 5 tahun lagi jadi 10 tahun lagi atau jadi 7 tahun gitu. lagi gitu. Tapi yang haji harus dijalanin. Terus yang cash flow tadi prioritasnya, ya udah bayar utang langsung lompat ke investasi kebutuhan sehari-hari. Kalau di sini ngitung zakatnya gimana? Gitu. Jadi ada 4 atau 5 segala. Pertama dari sisi mindset, kedua cash flow-nya seperti apa, yang ketiga tujuannya kita switch. Kalau yang wajib, yang rukun tadi harus diprioritasin dibandingkan sama yang sunnah. Yang ketiga baru ngomongin, ya ada 5 berarti. Yang keempat berarti ngomongin tentang produk investasinya. Produk untuk mencapainya, mau deposito di bank syariah, mau produk reksadana yang syariah, mau sektorial, ya jangan yang nyerempet ke unsur yang haram gitu kan. Apapun, emas pun hati-hati investasi emas yang ada unsur-unsur juga yang diharamkannya dalam transaksi emas. Itu instrumen investasi harus kita lihat. Yang terakhir, kita anjurkan kalau pakai paket yang Islami itu harus ada perencanaan waris. Kan kita udah awal tuh ketika klien datang sama saya pertama nata uang Anda sekarang tuh ada di mana aja, berapa, termasuk utangnya berapa. Termasuk utangnya. Ya, jadi saya tahu tuh utangnya berapa. Jadi saya tahu dapurnya klien saya, makanya saya nggak boleh nyebut nama klien saya siapa, karena saya tahu dapurnya kan gitu kan. Nah itu saya tahu tuh. Nah kemudian kita alokasiin nih dari duit yang ada sekarang ini. Kalau ada apa-apa sama kita, maka ini akan menjadi haknya ahli waris. Nah, haknya ahli waris ini siapa aja ahli warisnya? Nah nanti kan ahli waris itu kalau kita meninggal, nah paling nggak kita bisa rencanain. Oke, harta saya ada segini, punya utang segini, berarti net worth-nya, kekayaan bersihnya adalah segini, termasuk rumah, mobil, uang cash, deposito dan sebagainya. Oke, ada istri misalkan, ada anak 2, pembagiannya gimana? Ada orang tua nggak? Bapak ibu. Nah, maka kita pakai simulasi katakannya, bukan pembagian waris karena belum kan, simulasi pembagian waris dengan kondisi if meninggal hari ini. Jadi memang sudah dihitung dengan kondisi saat ini ya. Kita bisa hitungkan, sehingga dengan kondisi ini kan bisa jadi punya anak lagi, berarti kan berubah lagi tuh. Ternyata maaf anaknya meninggal duluan, berarti kan bukan ahli waris lagi. Nah, itu kan bisa di-adjust. Namanya juga perencanaan kan, kita bisa review dan kemudian kita bisa ubah perencanaan itu ke depan karena kondisinya sudah berbeda gitu. Nah, itu membedakan ada 5 itu. Ada 5 itu ya. Jadi tadi ya yang seakan-akan duniawi gitu ya, pengen menikmati hidup. Tadi ketika kita bicara Islami, di challenge seperti itu ya. Ada challenge. Tadi rukun yang wajib bagi kita, termasuk ya utang duluan. 5 tahun utang kita KPR masih 5 tahun gitu, duluan mana gitu seperti itu. Oke. Nah, karena kita di segmen bicara profesi, ada nggak sih Pak Teguh profesi-profesi rentan yang sepertinya glamor gitu, yang sepertinya merasa banyak uang. Anak muda misalkan cuan dari kripto atau apapun lah gitu. Anak muda sekarang kan kadang-kadang mainnya seperti itu. Atau artis misalnya. Ada profesi tertentu nggak sih yang rentan dan perlu sebetulnya sadar dari sekarang supaya tadi tidak ada tidak terkaget-kaget pada saat nanti sudah tidak produktif lagi atau apapun gitu. Kalau profesi yang rentan, hampir semua profesi rentan. Hampir semua profesi termasuk rentan. karyawan. Justru karyawan. Karyawan. Ya. Misalkan maaf segini, karyawan itu kan saya kerja digaji ya, tinggal nunggu pensiun, apalagi misalkan BUMN misalkan atau ASN yang lebih lengket lagi gitu, nggak mungkin dipecat gitu dalam tanda kutip gitu. Seperti apa? Pak Dede, tahu nggak karyawan apa yang paling sulit untuk menerapkan perencanaan keuangan? Karyawan apa? Maaf ya, karyawan bank. Karyawan bank? Bukannya semua fasilitas bukannya sehari-hari mereka ngatur duit. Salah satunya itu harusnya financial literasinya juga tinggi. Kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak. Ya. Kenapa kenyataannya enggak?
saya nggak ngomongin semua, tapi banyak pengalaman saya nih, banyak di antara mereka yang merasa tahu. Orang merasa tahu, biasa ilmu nggak bisa masuk, bener nggak? Oh gitu alasannya. Ya, Jadi ya, dikasih advice, gue banker kok. Teguh siapa? Kan gitu. Iya kan gitu. Iya kan. Jadi orang merasa tahu itu blok loh. Jadi harus hati-hati itu. Merasa tahu di sisi apapun gitu kan. Maaf, tahu tentang podcast ketika dikasih tahu podcast yang bener kayak gini kadang suka ngeblok duluan. Dulu subscriber lebih banyak. Gitu. Apa baru Padahal bisa jadi nasihatnya bener. Bisa jadi bener. Iya kan. Orang bank bisa jadi uangnya lebih banyak daripada financial planner-nya. Gitu. Tapi siapa sih kan gitu kan. Padahal itu suatu yang paling rentan untuk nggak bisa nerapin tuh. Karena merasa banyak. Yang kedua, lingkungan industrinya memang membutuhkan cost yang lumayan. Untuk dipercaya harus pakai baju yang kayak gimana, harus pakai sepatu yang brand. Yang kadang-kadang kalau jualan kepada nasabah, meskipun nggak semua nasabah seperti itu, terus bawa tasnya bukan tas yang tertentu, bermerek tertentu, kadang suka merasa disepelein, padahal mungkin belum tentu. Nasabahnya nggak nyepelein juga enggak kan gitu kan. Nah, karena pingin justifikasi itu, sehingga dia costnya menjadi besar sekali. Nah, tapi pengalaman saya yang paling banyak menggunakan jasa independen ya, independent financial planner, independent financial advisor, itu paling banyak pengalaman saya ada 3 profesi. Profesi yang pertama adalah dokter, kedua adalah orang-orang yang bekerja di industri oil and gas, yang ketiga adalah artis. Atau entertainer. Entertainer lah, yang bekerja di media atau apapun. Media apa itu termasuk komikal lah, apalah yang lagi memang naik gitu ya, apapun itu entertainer itu. Nah, 3 profesi ini yang selama ini banyak menggunakan jasa perencanaan keuangan. Yang pertama dokter. Kita tahu lah dokter di Indonesia di strata sosial di Indonesia biasanya level strata khusus gitu. Komunitasnya juga khusus gitu. Komunitasnya juga khusus, itu yang menarik juga. Mereka pintar tapi di bidangnya. Tidak pintar di bidang keuangan, padahal uangnya banyak. Sehingga dia mulai mikir kadang-kadang. Kadang-kadang ada dokter yang karena dia punya kesempatan bisa conference di luar negeri, bisa simposium di sana, kadang-kadang sekaligus jalan-jalan, itu ngabisin duit banyak. Ketika dia balik lagi ke rumah sakitnya, jam operasinya udah diambil sama orang lain, dokter lain. Karena sebulan nggak praktek dia? Sebulan nggak, bisa jadi sebulan. Karena biasanya simposium tuh seminggu, 2 minggu. Karena dia extend pula. Extend, iya. Extend. Begitu extend 2 minggu atau 3 minggu gitu, dia nggak ada di praktek. Kan orang mau operasi pakai proses dulu kan. Iya betul. Konsultasi ke dokternya dulu, baru dijadwalin operasi kan. Padahal pendapatan paling besar kan dari sisi operasi. Dan kemudian dia nggak ada pendapatan tuh. Kan dia kalau nggak praktek nggak dapat duit. Nggak dapat. Gaji pokoknya sedikit sekali. Iya, gitu megang kan aja kan dibayar. Tapi kan praktek gitu. Tapi kan praktek. Kalau dia pergi ke luar negeri kan dia nggak bisa praktek. Berarti kan dia nggak punya pendapatan di situ. Pas dia balik dia harus praktek satu-satu dulu, baru ada operasi, baru agak banyak. Maka hampir sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan pendapatannya akan kurang tuh. Berarti kan makan tabungan tuh. Kita sebut dengan mantap nih dokter nih gitu. Nah, akhirnya baru ada sehat lagi. Setiap tahun dia melakukan itu. Maka kadang-kadang saya ketemu nih dokter yang pada saat ketemu saya dia udah cukup terkenal, pendapatan juga cukup gede, tapi nggak punya apa-apa. Rumah masih ikut orang tua, mobilnya masih nyicil. Masa ada seperti itu? Ada ya. Karena dia pride sebagai dokter, begitu keluar negeri ngajak istrinya, ngajak anaknya, misalkan gitu. Pas pulang juga bawa oleh-olehnya bejibun. Royal dia. Royal. Dokter. Saya dokter gitu kan. Terkenal lagi kan tadi. Terkenal gitu, ngasih oleh-oleh ke tetangga-tetangganya, ngasih oleh ke saudara-saudaranya, ngasih oleh ke suster-suster di rumah sakit, dikasih semua oleh-olehnya gitu kan. Dan itu kan cost semua. Nah, sehingga dia, ini kok saya juga heran sama dengan Pak Dede tadi. Kok bisa ada dokter kayak gitu? Dan begitu saya lihat datanya real. Memang seperti memang itu. Dia nggak punya apa. Kita tata sedikit doang, kita ubah aja cara dia konsumsi gitu kan. Sekarang rumahnya gede, mobilnya bagus, nggak pakai cicilan, atau kalau cicilan sedikit sekali gitu. Ini mereka punya sumber daya keuangan yang baik, nggak punya intake-nya ya, source income-nya itu baik gitu, tapi pengeluarannya kan royal. Begitu, oh iya ya, saya harus nyiapin anak ini sekolah nanti ya, saya pengen kuliahnya juga pengen kuliah di luar negeri nih, fakultasnya juga kedokteran juga, kita tahu lah kedokteran mahal banget ya nggak? Betul. Kemudian pengen juga apa ini, kita rencanain yuk, kita planningan yuk gitu.
Begitu sekarang udah tertata dengan baik misalkan gitu. Ini dokter nih. Dokter. Dan dokter itu juga kan komunitasnya itu tuh lagi. Nah, Iya. begitu dia sukses, merasa bermanfaat, dia cerita sama temennya, temennya ikut lagi. Ya, ini maka komunitas dokter cukup banyak yang menggunakan financial planner. Yang kedua adalah oil and gas. Oil and gas tuh gajinya kan gede. Berarti yang kerja di oil and gas company ya? Industri yang kerja di oil and gas company atau industri di oil and gas itu ataupun mining lah ya. Itu kan gajinya gede. Dan rata-rata dia kerjanya kan ada di laut Di lepas, site, ya? di site, di rig, yang dia nggak punya kesempatan untuk belanja. Iya. Bahkan sudah dilengkapin semuanya ya. Makan bergizi pagi, siang, sore. Nggak ada pengeluaran rutin lagi buat dirinya, paling buat keluarganya. Kan gitu. Sehingga dia libur paling cuma seminggu dalam sebulan, atau kadang 2 minggu dalam 3 bulan baru libur kan gitu kan. Sehingga dia waktu untuk ngabisin duitnya nggak ada, gajinya gede. Akhirnya mikir dia, wah ini duitnya ngapain nih nganggur doang nih. Nah, pakai jasanya perencanaan keuangan untuk ngatur itu sehingga bisa bermanfaat lebih panjang lagi buat masa depannya dia. Nah yang ketiga artis atau entertainer. Itu sering banget kita dengar ya kalau artis ya. Karena dia pendapatannya banyak banget, bisa banyak banget bisa banyak banget, tapi jangka waktunya pendek. Dan biayanya juga tinggi ya. Biayanya juga kadang tinggi. Artis kalau pakai kostum yang sama di panggung yang berbeda itu kadang-kadang juga ini. Kecuali di endorse. Kecuali di endorse. Berarti harus pandai, mendapatkan itu juga. Endorse. Ada jasnya dari fashion apa gitu. Itu sih nggak ada isu sebenarnya. Tapi yang paling bahaya adalah kontraktual pendek. Dia misalkan dikontrak sama stasiun TV. Misalkan gitu. Begitu TV bilang ini udah nggak naikin rating lagi, bisa di cut at any time. Iya kan kontrak base ya. Kontrak base. Begitu di cut ya sudah bye-bye. Dia nggak punya pendapatan itu. Sehingga dana darurat harus lebih kuat nih. Justru itu ya, dana darurat. Untuk profesi-profesi, saya nggak ngomong entertainer, untuk profesi-profesi sangat rentan terhadap berhenti setiap saat, maka dana daruratnya harus 12 kali pengeluaran dia. 12 kali pengeluaran. Iya. Luar biasa dia ya. punya cadangan. Maksudnya gini, begitu kita punya cadangan 12 kali pengeluaran bulanan saya, kalau saya di kontraknya dihabis hari ini, saya masih bisa hidup selama 12 bulan ke depan, anak saya tetap bisa sekolah seperti sekarang, sambil saya dalam waktu 12 bulan punya kesempatan untuk naikin income saya lagi. Gitu ya. Jadi 12 bulan ya, minimum itu ya. Itu ya batas kurang standar lebih ya, batas standar ya. Kalau minimum mungkin bisa sampai 6 lah minimum tuh. Tapi idealnya di 12. Idealnya di 12. Kenapa? Cukup waktu berapa lama sih untuk dia balik punya income sebesar income pada saat kondisi sekarang? Gitu. Nah, ngomongin tadi awal kita bicara tentang PHK yang cukup besar. Maka dana darurat itu jadi penting. Ya. Saat terjadi PHK atau saat terjadi apapun yang dia nggak bisa dapatin income. Ya, kalau kita sakit mungkin bisa solusi asuransi kesehatan. Tapi kalau orang tua sakit, kan paling ya mungkin masih bisa BPJS. Biasanya nggak di cover sekarang, tapi BPJS ya. BPJS. Kadang-kadang untuk penyakit tertentu harus ngantri darurat kan, akhirnya milih swasta juga kadang-kadang. Pilih mandiri kan, pilih bayar sendiri kan gitu. Sendiri. Nah itu kan karena butuh cepat untuk diproses, harus dioperasi atau apa. Nah ini kan ya masa orang tua sakit kita nggak support, ya kan kita harus berbakti sama orang tua. Maka kita harus punya dana darurat yang cukup nih. Apalagi kalau kitanya yang berhenti bekerja, apalagi kalau kita punya tanggungan. Nah maka dana darurat itu yang kadang-kadang orang suka abaikan, alah nantilah gitu ya. Itu menjadi penting banget dengan kondisi ekonomi yang kondisi kayak begini, maka dana darurat menjadi suatu hal yang penting banget. Jadi sebelum kita membutuhkan dana darurat itu harus dipikirkan dari sekarang. Betul. Harapannya nggak kejadian. Kondisi darurat kita nggak pernah tahu lah ya. Iya betul. Oke. Nah ini luar biasa nih. Banyak sekali. Ini daging banget nih. Amin. Tapi ada pertanyaan terakhir nih dari viewer kami yang kebetulan banyak yang mampir komen dan sebagainya. Punya hutang pengen lunas gimana dan sebagainya. Ada beberapa pendekatan Pak Teguh. Kadang-kadang ada narasumber di sini yang menyampaikan bahwa hutang ke bank, kartu kredit dan sebagainya, pinjol dan lain-lain gitu ya. Ya udahlah, tidak bayar dulu gitu ya. Nanti ada diputihkan bunganya atau bahkan ada diskon pokoknya gitu. Tapi saya ingin menyampaikan tadi karena hutang itu penting, prioritas menurut Pak Teguh gitu ya. Kita dapat banget nih gitu. Secara Islamik gimana sih? Ketika kita belum punya uang, udah terlanjur terlilit, action plan first step-nya apa Pak Teguh kira-kira yang bisa disampaikan ke viewer kami? Kalau utangnya mau lunas, bayar. Nah itu, itu statement udah awal. Pasti kalau ya. itu. Yang pertama, mengakui bahwa kita punya masalah dengan utang. Jangan denial. Itu banyakkan orang punya utang tuh denial. Denialnya biasanya seperti apa?
gampang nanti juga bisa bayar. Oh. Nanti aja lah. Padahal makin mengunung tuh. Nah, saya sedikit cerita ya. Boleh. Saya pernah training, kemudian training itu bagus sama si ini ya. Kemudian training di sebuah bank internasional di Indonesia, bank multinasional di Indonesia. Ada sesi one on one. Ada anak muda belum menikah, usianya 30-an tahun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu saya tahu barang-barangnya bermerek. Pas saat sesi one on one, kemudian ngisi form kekayaan termasuk utang, dia bilang utang saya banyak Pak Teguh. Oke, padahal orangnya gagah, keren, nggak percaya kalau orang ini punya utang banyak. Oke, kalau gitu utangnya di mana aja? Oh, di kartu kredit ini sekian, kartu ini segini. Oh, ada apa dulu tuh namanya KTA. Iya. Apa ini. Ini berapa kira-kira? Wah lupa, kira-kira aja. Oh segini. Sampailah ketemu angka. Waktu saya angkanya sekitar 70 jutaan. 70 juta, itu tahun 2010. Terus saya, ini utang kamu ada 70-an juta. Dia kaget. Kok banyak ya Pak Teguh ya? Nah, saya pingin noyor saat itu. Kamu yang ngutang, kamu gak tahu angkanya. Karena gak pernah nyatet. Oh. Gajinya paling 10% dari ini. 10% dari itu? Ya. Pada saat itu gaji sekitar 7-8 juta itu udah gede banget. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Iya, masih muda, belum nikah pula. Gitu. Kan jadi pengen noyor. Kamu yang ngutang, kamu gak tahu utang kamu berapa. Nah, ini kan denial tuh. Iya. Dia enggak, gampang lah. Terus dia bisa ngutang lagi, dia orang pegawai bank, dia percaya sama bank kan gitu-gitu kan. Padahal itu jadi bom waktu. Lunasin. Nah, sehingga ngakuin dulu bahwa itu dalam masalah. Dan masalah. Yang kedua, dicatat nih, utangnya udah tahu berapa utangnya. Detail lah, lengkap tadi. Katanya 70 juta tadi. 70 juta itu. Kepada siapa aja. Habis itu rencanakan. Ada utang-utang yang mudah jatuh tempo, yang cicilannya setiap bulan berapa, itu upayakan dilakukan. Kalau utang-utang yang masih bisa dinego, berarti nego dulu ya. Jangan diam-diam aja karena nggak ditagih, nego dulu. Datengin, nego, bikin komitmen. Saya mampunya 500.000 setiap bulan. Saya mampunya 200.000 setiap bulan. Saya kasih waktu ya. Saya akan cicil segini. Selesaikan masalah itu dengan. Nah, baru metode penyelesaian utangnya. Ada yang dibayar dengan cicilan. Bahkan kita lihat di rumah ada barang apa yang bisa laku, yang kita nggak perlu amat. Punya motor 2, jual 1. Punya mobil 2. Perlu 1 cukup, dua-duanya jual juga nggak apa-apa. Sekarang moda transportasi online juga cukup banyak. Iya. Artinya jual aja demi lunasin utangnya. Itulah mindset bahwa kita punya utang itu dalam kondisi masalah dan kita punya aset yang justru malah memperburuk kondisi keuangan kita. Kan ada cost-nya, maintenance mobil, maintenance motor. Jangan malu kelihatan bangkrut atau bermasalah ya. Lebih baik benar-benar kaya daripada kelihatan kaya. Iya betul. Ya, karena banyak sekarang kelihatan kaya, mobilnya di mana-mana, ternyata banyak utangnya. Maka dengan profesi saya nih ya, seperti itu, ketika orang punya apa, saya kadang-kadang biasa aja tuh. Karena kita tahu kok orang yang kaya beneran itu buku tabungannya ada berapa gitu. Tertulis di buku tabungannya bukan asetnya berapa. Sekarang punya mobil bagus baru. Jangan-jangan dia punyanya cuma 10% kali cuma bayar DP-nya doang. Bisa jadi karena gampang. Sementara ada orang yang nggak punya apa-apa tapi tabungannya gede atau nggak kelihatan mobilnya apa, mobilnya sederhana, pergi kemana-mana juga pakai transportasi online misalkan, pakai LRT, pakai MRT, pakai nggak bingung cicilan, nggak bingung maintenance, tapi saldonya cukup deh. Maka saya nggak kaget gitu, nggak merasa wow banget nih orang punya mobil apa, biasa aja, jangan-jangan nyicil juga, atau ya kita nggak boleh seudon juga, tapi kan nggak usah terlalu menghormati atau apa gara-gara cuman asetnya. Biasa saja. Oke. Jadi baru kita ngomongin penyelesaiannya, negosiasi diantaranya, atau jual asetnya, atau yang terakhir kalau emang udah nggak ada lagi, karena gini, bukan berarti orang punya utang itu buruk. Nah, nanti akan saya ceritain. Kemudian terakhir adalah kita sebutnya adalah restrukturisasi. Restrukturisasi itu bisa dipanjangin, bisa. Misalnya kita punya KPR udah nyicil sekian lama, kita top up KPR-nya. Kalau mau buka yang Islami pakai KPR yang syariah lah, katakan itu, kita bisa top up itu dengan akad musyarakah mutanakisah misalkan gitu, sehingga kita punya duit cash, kita lunasin untuk utang-utang yang lebih buruk. Kan kita bisa kategorikan utang baik sama utang buruk. Utang KPR termasuk utang yang baik,
Karena cicilannya jangka panjang, biasanya rate-nya juga nggak begitu tinggi. Sementara utang KTA, kartu kredit, pinjol, segala macam itu biasanya utang-utang yang buruk. Makanya kita bisa lunasin. Jangan dibalik, punya KPR dilunasin dengan kartu kredit. Iya, makanya makin bengkak gitu. Iya, Bunga makin harian, bengkak. aduh luar biasa itu. Nah, itu jadi harus dilakukan strategi-strategi sehingga lunas utang kita bisa lunas. Gitu. Oh gitu. Jadi ya itu ya, memang tadi kalau mau lunas ya dibayar. Gitu. Dibayar. Tapi kalau misalkan nggak cukup untuk bayarnya, tahapan-tahapan tadi. Bahkan jangan khawatir untuk tidak kelihatan kaya, bisa jadi ya, karena kan yang punya hutang banyak mobil, ada properti, itu kan kelihatan kaya gitu ya. Mendingan jadi kaya beneran daripada kelihatan kaya saja. Tapi ngomong-ngomong, bisa nggak semua orang kaya? Ini biasanya saya selipin, mungkinkah semua orang kaya? Bisa nggak semua orang itu jadi orang kaya? To be honest, tidak semua orang bisa kaya. Alasannya? Alasannya, Kang Dede, rezeki Kang Dede dari lahir sampai wafat Allah tahu nggak? Tahu. Tahu, karena Allah Maha tahu. Gitu kan. Rezekinya Teguh dari lahir sampai wafat tahu nggak? Tahu pasti. Tahu. Sehingga sudah terukur. Nggak mungkin ketuker. Iya kan? Jadi rezekiku nggak bakalan geser ke situ, rezekinya Pak Dede nggak bakalan geser ke saya. Itu kan. Maka kita dalam mencari nafkah atau menjemput rezeki, fokus pada proses yang benar. Itu. Bukan pada jumlah yang besar. Sehingga kecil bisa jadi berkah. Ini asumsi ukuran kayanya adalah ukuran kaya rupiah nominal, nominal ya. Uang lah. Uang gitu, nominal yang banyak gitu kan. Bisa jadi uang yang sedikit tapi dia berkah. Dan kalau dia paksain juga, misalkan nih seseorang dari lahir sampai ini kata Allah rezekinya sekian rupiah. Kalau rezeki itu udah tunas, ya berarti kan wafat tuh orang. Iya, udah selesai urusan di dunia. Maka jangan buru-buru cari rezeki. Iya. Dikejar supaya kita maksimalkan apa yang sudah ditakdirkan. Selesai. Selesai. Tapi Allah bisa ubah itu kalau memang kita bisa bermanfaat buat orang lain. Itu penting ya. Ini kasih amanah benar-benar nih. Tapi Allah akan ngubah pun Allah udah tahu loh dari dulu kan, benar nggak? Karena orangnya kan bilang, Allah Maha tahu kok. Maha tahu. Dan tadi di awal sekali itu hak prerogatifnya Allah yang punya. Benar. Jadi mungkin bisa kaya nggak? Kalau ukurannya kalah dari jumlah uang, bisa saja enggak. Tapi hanya sebagian orang, sebagian kecil orang. Bahkan di Indonesia kalau saya lihat ya, kita bisa lihat lah dari laporan di lembaga penjamin simpanan itu, orang yang asetnya jumlah tabungannya di atas 5 miliar itu cuma 0,03% dari jumlah rekening. Iya. Tapi menguasai aset 52%. Iya. Jadi kalau kita gabungin lagi yang asetnya di atas 200 juta, yang tabungannya di atas 200 juta, itu pemilik rekeningnya itu sekitar 2%. Tapi menguasai 90%. Enggak 90, 83% gitu kalau dari data statistiknya itu. Jadi cuman orang 2%, 3% orang tapi menguasainya sampai 80-an%. Itu artinya kayanya terukur gitu kan. Jangan kaya secara asumsi doang. Iya. Rezeki sudah ditentukan, tidak semua orang akan kaya atau bisa kaya dalam ukuran uang yang banyak, tapi yang penting tadi berkah. Karena rezeki kita tidak akan tertukar, rezeki kita sudah ditentukan gitu ya Pak Teguh. Satu lagi. Gimana? Kemuliaan seseorang tidak dinilai dari kaya atau enggak kayanya. Kemuliaan seorang dinilai dari takwanya dia sama Allah, bener nggak? Jadi belum tentu nggak mulia tuh yang nggak kaya tuh. Iya. Jangan-jangan yang kaya malah nggak mulia. Apalagi yang terlihat kaya, belum tentu kaya. Bisa saja yang kaya dan mulia. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Itu kan kaya-kaya tapi mulia. Betul. Ya. Makanya tadi fokusnya pada proses yang benarnya proses tadi. Yang benar. Ketika kita kaya banget ya nggak apa-apa. Proses yang benar berarti bisa jadi mulia gitu ya. Iya. Sekaligus. Jadi dua-duanya dapat tuh, kaya iya, mulia juga iya. Iya. Oke, luar biasa Pak Teguh, ini 1 jam lewat nih ini. Diskusi yang kita terasa daging semua, banyak memberikan insight. Mudah-mudahan jadi narasi yang positif ya di tengah kondisi yang mungkin ada yang menganggap tidak baik-baik saja, yang sedang terkena PHK. Semoga tadi ada dana darurat tadi supaya bisa mantul lagi, entah jadi pengusaha, bisa kerja lagi dan sebagainya. Terima kasih Pak Teguh. Sampai ketemu di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.